Berjumpa lagi dalam mata kuliah farmakologi pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang topik pengenalan hewan uji dan cara pemberian obat pada hewan uji. Nah, topik ini perlu kalian ketahui sebelum kalian melaksanakan praktikum farmakologi. Harapannya, setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, maka kalian dapat memahami metode eksperimen farmakologi dan toksikologi di dalam pengembangan obat atau bahan obat. Jadi ini adalah teori dasar banget, teori yang basic sekali sebelum kalian melakukan praktikum farmakologi nantinya di laboratorium. Untuk konsep utamanya itu diharapkan kalian bisa memahami dasar dari eksperimen farmakologi dan toksikologi dalam pengembangan obat. Karena dalam pengembangan obat itu perlu pengujian atau eksperimen dari obatnya terlebih dahulu ke hewan uji. Sebelum digunakan pada masyarakat banyak, itu obat itu kan harus dinyatakan aman dan berkhasiat pada hewan uji terlebih dahulu. Jadi lini pertama pengujian obat itu adalah pada hewan uji terlebih dahulu sebelum kita melakukan testing obat atau eksperimen obatnya ke dalam tubuh manusia. Untuk topik kuliah kali ini kita akan mengetahui tentang apa saja persyaratan dalam eksperimen farmakologi dan hal-hal yang harus dihindari untuk menghasilkan hasil uji yang tidak menyimpang. Kemudian bagaimana mengetahui jenis hewan ujinya dan juga bagaimana jenis-jenis rute pemberian obat itu diberikan. Selain itu juga diharapkan kalian mampu menghitung dosis pemberian obat pada hewan uji. Selain itu juga di topik kuliah kali ini untuk mengetahui jenis model eksperimen farmakologi dalam uji praklinik obat atau bahan obat untuk memberikan efikasi dan keamanan obat itu sesuai dengan syarat obatnya, yaitu memiliki karakteristik, aman, dan juga memiliki khasiat. Nanti kita akan hadirkan contoh aplikasi dalam metode eksperimen farmakologi itu nantinya seperti apa. Untuk objek uji praklinik itu sendiri, jadi objek eksperimental yang digunakan itu bisa menggunakan hewan utuh. Misalnya bisa menggunakan kelinci utuh, mencit utuh, kemudian kera utuh, seperti itu. Nah, nanti atau tikus utuh. Nah, nantinya hewan utuh itu nantinya juga diketahui dengan segala perilaku dan responsitivitas serta kepekaannya. Selain itu juga bisa menggunakan organ sel dengan segala sifat hidupnya. Jadi jadi misalnya kita ingin mengetahui efek obat ke dalam organ hati. Nah, nanti dari hewan uji itu nanti bisa dibedah, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dikulturkan. Nah, nanti kita bisa bereksperimen terhadap organ tertentu dari si hewan ujinya. Kemudian perlu suatu penanganan hewan yang manusiawi, karena perlakuan yang tidak wajar itu akan menghasilkan penyimpangan terhadap data percobaannya nantinya. Jadi sebisa mungkin semua hewan uji itu dikondisikan dalam keadaan yang baik dan dengan sifat dan perilaku yang baik. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan uji farmakologi atau praktikum farmakologi itu dalam keadaan hewan ujinya itu stres, karena itu nantinya akan mempengaruhi terhadap efek obatnya. Nah, contohnya pemberian amfetamin pada jumlah tikus yang berbeda di setiap kandang. Makanya kajian perilaku dan sifat hewan itu juga perlu kita kuasai, dan rencana kerja yang kita akan implementasikan itu perlu jelas dan juga sistematik. Syarat hewan uji itu sebisa mungkin, sedekat mungkin dengan manusia.
dan jangan sampai menyebabkan kepunahan hewan tersebut. Nah, kenapa kita biasanya menggunakan mencit, tikus, kelinci itu karena hewan-hewan tersebut itu yang mudah untuk berkembang biak dan mudah untuk dikembangbiakkan, dan bukan hewan yang terancam kepunahannya. Kemudian juga bisa bereproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, itu kenapa mencit, tikus, kelinci yang dipilih karena mereka reproduksivitasnya itu juga tinggi gitu. Kemudian haruslah hewan yang senaif mungkin, yang tidak mengalami perlakuan apapun untuk menghasilkan hasil uji yang baik. Jadi jangan sampai kita perlakukan secara tidak hewani gitu, sehingga hewan itu tidak stres. Hubungan sedekat mungkin antara hewan uji dengan manusia. Jadi kenapa kok hewan-hewan itu yang dipilih? Karena mereka mempunyai hubungan yang kiranya dirasa sedekat mungkin dengan karakteristik yang dimiliki oleh manusia. Karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh manusia. Misalnya begini, manusia itu ketika sakit itu ada penyebabnya. Nah, hewan uji itu bisa dibikin sedekat mungkin dengan manusia yang sakit itu dengan cara apa? Memberikan perlakuan dengan diinduksi dengan suatu penyakit atau diberikan suatu zat yang membuat dia sakit yang mirip dengan sakitnya manusia. Jadi itu obat yang akan diuji itu nanti sesuai dengan obat untuk sakitnya manusia. Itu hewan ujinya itu bisa dibikin mempunyai penyakit yang sama dengan manusia dengan cara diinduksi. Kemudian untuk gejala itu manusia memerlukan anamnesis. Kalau hewan uji gejalanya itu adalah ekspresi sakit dan perilaku. Nah, kalau pada manusia parameter untuk sembuhnya itu adalah dengan anamnesi dan parameter lab. Kalau hewan uji nanti parameter sembuhnya itu bisa dilihat dari normal tidaknya parameter ujinya. Kemudian sifat biodinamikanya, manusia juga punya sifat biodinamika, hewan uji juga punya sifat biodinamika. Kemudian untuk perilakunya, manusia bisa normal, hewan uji juga bisa normal. Dan kalau manusia dipengaruhi oleh sosial budaya, hewan uji itu nanti bisa dibikin kondusif tidaknya itu dengan pengaruh lingkungannya. Kemudian untuk kecerdasan itu sendiri, manusia mempunyai pendidikan dan juga sosial budaya. Nah, untuk mengkondisikan hubungan dari hewan uji yang bisa sedekat mungkin dengan manusia, itu kecerdasan pada hewan ujinya tuh bisa dilatih dengan daya tarik. Untuk manusia mempunyai daya pikir seleksi. Nah, kalau hewan uji mempunyai daya pikir yang sederhana, yaitu insting, pertahanan hidup, dan juga reproduksi. Untuk tata krama, manusia mempunyai hubungan sosial dan rasa malu. Kalau tata krama untuk hewan uji itu dia mempunyai kecenderungan untuk mencari makan dan juga rasa takut. Untuk olah pikir rasionalitas, rasa sakit bisa tidak sakit. Nah, kalau hewan uji, meskipun tidak dekat, tidak seperti manusia, tapi dia mempunyai olah pikir yang sederhana dan juga naif. Untuk syarat penggunaan hewan itu sendiri itu harus dengan tata cara yang tidak menyakitkan atau penderitaan berlebih. Dan prinsip kehewanian itu harus dijaga sesuai dengan Komisi Etika Penanganan Hewan Uji. Adapun unsur dalam eksperimen itu ada objek, yaitu hewan utuh, atau bisa juga menggunakan organ, sel, atau lakukan pilihan hewan uji. Kemudian harus mempunyai tujuan, yaitu adalah efek, cara kerja, kemudian interaksi, dan juga screening. Metode screening itu kita harus siap. Kemudian kita ketika akan bereksperimen itu metodologinya itu sudah harus siap terlebih dahulu dan juga harus tepat. Dan itu tergantung tujuan ujinya itu untuk uji apa,
apakah itu untuk uji ketoksikan atau untuk uji keamanan obat atau untuk uji kematian atau lethal dosis, kemudian bisa yang lain-lain. Itu tergantung tujuannya dengan metode yang dipilih. Kemudian parameter uji itu kita juga harus tentukan, yaitu cara pengamatan dan alat bantunya apa tuh kita harus tahu. Kemudian untuk curah kerja, itu 1 kali kerja atau batch kerja itu ada semua kelompok perlakuan dalam jumlah hewan tertentu setiap kali kerja. Itu juga sudah harus ditentukan. Kemudian untuk faktor eksperimen itu dihilangkan, kemudian bisa dikaji dan juga dicatat. Adapun faktor eksperimen dengan hewan uji itu ini adalah hal-hal apa saja gitu yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan eksperimen dengan hewan uji, yaitu adalah kualitas genetik dari hewan ujinya, bagaimana galurnya, bagaimana sistemnya dan kualitas peternakannya. Nah, itu juga harus dijaga dengan baik. Terus bagaimana status biologi dari hewannya, usia dari mencitnya itu berapa misalnya, bobotnya berapa, apakah. Dan nanti juga sebelum eksperimen bobotnya juga ditimbang, usianya pun juga harus ketahui dengan baik, dan juga jenis kelaminnya pun juga harus bisa dibedakan karena akan berbeda gitu perlakuan untuk jenis kelamin laki-laki dan juga untuk jenis kelamin hewan uji yang perempuan. Kemudian yang perlu diperhatikan dengan hewan ujinya itu status kesehatan, yaitu adalah kualitas peternaknya, jaminan kesehatan, pemeliharaan kesehatan atau pencegahan penyakit. Jadi sebelum kita mengambil hewan uji dari peternak atau membeli hewan uji dari peternak itu harus memperhatikan apakah peternak tersebut itu juga menjamin kesehatan dari hewan ujinya. Kalau misalnya kita mengambil hewan uji yang sakit, nah nanti hasilnya akan tidak bagus gitu ketika akan kita lakukan eksperimen dengan hewan uji tersebut. Tapi kalau kualitas hewan ujinya sehat, kemudian bagus, ya akan meminimalisir faktor-faktor bias yang akan terjadi ketika melakukan eksperimen. Jadi jangan sampai kualitas hewan ujinya itu nanti mempengaruhi, kualitas yang buruk dari hewan uji mempengaruhi eksperimennya kita. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah status nutrisinya, yaitu kualitas peternaknya juga, kemudian komposisi makanan yang tetap dan kualitas minumannya terjaga atau tidak. Kemudian tata pemeliharaannya pun itu kandangnya bagaimana ukurannya, apakah memenuhi syarat atau tidak, jumlah kandangnya bagaimana, tempat tidurnya memenuhi syarat atau tidak, kemudian juga ruang pemeliharaan mencit atau tikus atau kelincinya itu memenuhi syarat atau tidak, bagaimana suhunya, ventilasinya, kemudian kelembapannya, bising atau tidaknya itu juga mempengaruhi nanti dalam tingkat kenyamanan hewan ujinya. Jadi kita itu ketika menjadi seorang praktikan itu yang perlu diperhatikan itu bukan hanya perhitungan dosisnya, bukan hanya kualitas obat yang akan kita suntikkan, tapi juga kita harus memperhatikan kenyamanan hidup dari hewan ujinya. Kalau hewan ujinya nyaman, maka data yang akan kita hasilkan itu juga akan menjadi baik. Kalau hewan ujinya nanti stres atau tidak nyaman dan terpengaruh oleh macam-macam, oleh faktor internal maupun eksternal yang tidak baik, nah nanti juga akan mempengaruhi hasil yang tidak baik juga terhadap hasil percobaannya. Kemudian kepedulian terhadap hewan uji, bagaimana kualitas karakter hewannya itu dijaga. Kemudian ada teknik eksperimental, yaitu adalah standarisasi tekniknya, lama penanganan, jenis perlakuan puasa atau tidak, dan juga restriksi bobnya itu juga harus dijaga. Nah, pemilihan hewan uji itu pertimbangannya berdasarkan satu, kepekaan, kemudian tergantung jenisnya, dan tujuan dari praktikum kita itu nantinya tujuannya itu untuk nguji apanya. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan dalam memilih hewan uji.
Kemudian kemudahan kesesuaian dengan metode uji dan juga sumber bahan biologi yang akan diambil. Nah, kita akan mengambil bahan biologi apanya, apakah serumnya atau plasmanya atau darah. Nah, itu juga nanti dijadikan faktor pertimbangan dalam pemilihan hewan uji. Terus pemilihan hewan uji itu juga berdasarkan ketersediaan hewan dan juga ekonomisnya. Faktor dari hewan yang berpengaruh terhadap eksperimen farmakologinya kita itu adalah kualitas genetiknya, kemudian status biologinya, seks, bobot, dan juga usianya. Selain itu juga status kesehatan, status nutrisi, tata pemeliharaan, transportasi, kepedulian kepada hewan, dan juga teknik pengerjaan eksperimennya. Adapun model eksperimen farmakologi itu dibagi menjadi 4 ya model eksperimennya, yaitu ada yang namanya model eksperimental in vivo, yaitu dengan menggunakan hewan utuh. Jadi dengan kelinci yang utuh, kemudian disuntikkan obatnya lewat intraperitoneal atau lewat intravena, lewat pembuluh darahnya atau lewat kulit, bawah kulit. Nah, itu dengan hewan yang utuh dan masih hidup. Nah, ada juga metode in vitro. Nah, in vitro itu adalah kita melakukan eksperimen atau penyuntikan obatnya atau perlakuan itu di luar tubuh hewannya dengan organ yang terisolasi atau sel yang terisolasi. Jadi ini dengan menggunakan hewan itu dimatikan, kemudian diambil organ dalamnya. Nah, organ dalamnya itu diisolasi, dikulturkan dan masih hidup gitu ya. Masih hidup dan juga diisolasi, dikulturkan, kemudian diberi perlakuan obat kita yang akan kita uji. Nah, kemudian dicatat hasilnya. Nah, itu adalah in vitro. Nanti kalian bisa melihat bagaimana metode in vivo dan juga in vitro itu di YouTube ya, karena ada cukup banyak video tentang perbedaan antara in vitro dan juga in vivo, in silico, in situ seperti apa. Kemudian ada yang namanya in situ. In situ itu dengan hewan utuh yang kemudian diamati pengamatannya pada organ tertentu. Jadi di sini adalah hewannya itu masih hidup utuh, tidak dimatikan, kemudian disuntikkan suatu obat, misalnya obat anti diare gitu ya, obat anti diare. Nah, nanti diamatinya itu adalah mengamati peristaltik ususnya seperti apa. Nah, nanti bisa diamati dengan eksperimental. Kemudian in silico. In silico itu adalah kehidupan atau gambaran disimulasikan dalam gambaran di komputer dan menghasilkan rangkaian efek atau kejadian. Jadi in silico itu kita tidak menggunakan hewan uji apapun dan tidak menggunakan tubuhnya, tidak menggunakan organnya, tapi kita hanya mensimulasikan bagaimana efek pemberian obatnya itu di dalam komputer. Nah, nanti kalian akan belajar. Cairan tubuh yang bisa diambil dari hewan uji itu adalah kita bisa mengambil darahnya, kemudian bisa mengambil semen, air susu itu bisa diambil, itu untuk mengetahui apakah efek obat atau apakah obat itu nantinya diekskresikan melalui air susu atau tidak. Nah, itu kita bisa menggunakan cairan air susunya. Kemudian urin dan juga feses dan empedu serta cairan pankreas. Kemudian cairan isi gastriknya, cairan cerebrospinalnya, cairan limfe, dan juga pengambilan cairan berisi sel tertentu. Untuk penanganan hewan ujinya, itu untuk hewan uji mencit, itu penanganan mencitnya adalah seperti ini. Jadi ketika memegang mencit itu kita pegang di bagian atas tengkuknya, jadi di bagian kulit di bagian atas tengkuknya. Kemudian ketika sudah dipegang pakai jari, ketika akan menyuntikkan itu ditelentangkan seperti ini gitu ya. Kemudian pegang tengkuknya, kemudian pegang di seluruh punggungnya, di seluruh
punggung badannya, kemudian telentangkan seperti ini. Untuk mengambil mencit bisa awalnya seperti ini gitu ya. Untuk rute pemberian obat pada mencit, ini posisi pemberiannya, mencitnya ditelentangkan terlebih dahulu, kemudian jangan lupa ekornya juga dipegang supaya tidak mengganggu pergerakan gitu ya. Kemudian untuk obat rute intramuskuler itu cara menyuntikkannya. Intramuskuler itu adalah melalui otot. Muskuler itu kan otot. Jadi diambil dari kakinya mencit, kemudian ambil bagian pahanya. Nah, kemudian pada posisi ini kita suntikkan jarumnya. Nah, nanti bisa dilihat di video-video di YouTube juga banyak nanti. Bagaimana cara penanganan hewan uji, nanti kalian bisa lihat sendiri. Kemudian untuk posisi intraperitoneal itu adalah di bawah perutnya seperti ini. Jadi mencit ditelentangkan, kemudian disuntikkan di bawah perutnya seperti ini. Untuk posisi subkutan itu adalah di bawah kulit. Nah, kalau di bawah kulit, subkutan itu biasanya di antara kepala bagian atas dan di antara telinganya. Nah, itu bisa disuntikkan di bagian ini posisi subkutan. Kemudian untuk penanganan tikusnya, itu cara mengambil tikus itu adalah dengan menggenggam seperti ini. Nah, kalau tikus itu kan lebih agresif dibandingkan mencit dan ukurannya juga lebih besar dibandingkan mencit, maka kalian harus berhati-hati cara memegangnya. Cara memegangnya adalah digenggam seperti ini. Kemudian untuk posisi pemberian obatnya itu cara memegangnya seperti ini gitu ya. Jadi jempol kita dan juga jari telunjuk itu memegang bagian lehernya, soalnya jangan sampai nantinya dia kepalanya atau mulutnya ini gerak kemana-mana, karena nanti ketika bisa gerak kemana-mana itu akan menimbulkan resiko kita tergigit oleh mulut si tikus ini. Jadi harus dikunci dengan baik. Nah, untuk intraperitoneal itu adalah melalui peritoneal perut, dinding perut, sehingga posisi tikus itu ditelentangkan seperti ini, dan intraperitoneal itu bisa disuntikkan di bagian bawah perut. Kemudian untuk subkutan itu sama kurang lebihnya dengan yang mencit itu tadi, yaitu disuntikkan di bagian kepala, di bagian kepala bagian atas. Nah, itu nanti antara dua telinganya. Nah, untuk penanganan hewan kelinci, memegang kelinci caranya adalah seperti ini, seperti dipeluk seperti ini, karena kan besar kelinci. Kemudian pemberian intravena pada kelinci itu nanti cara memegangnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa disuntikkan pada bagian telinganya, itu intravena. Kemudian nanti bisa dilihat gitu di dalam video. Kemudian untuk perhitungan dosis dan juga volume pemberian itu caranya adalah seperti ini. Nah, kita perlu melihat tabel volume pemberian dosisnya. Jadi untuk mencit 20 gram, 200 gram, 400 gram, dan juga kelinci 1,5 kg itu standarnya. Standar berat badannya adalah menggunakan standar berat badan berikut. Kemudian untuk volume pemberian maksimal per ekor per mililiter itu dengan cara pemberian intravena itu untuk mencit 20 gram itu adalah maksimal 0,5 ml untuk sekali pemberian. Kemudian kalau untuk intramuskular itu untuk mencit 20 gram itu per mililiternya maksimal adalah 0,05. Untuk intraperitoneal itu untuk mencit 20 gram itu maksimal 1 ml per sekali pemberian. Begitu juga dengan per oral dan juga subkutan.
Nah, tikus per 200 gram itu bisa kalian baca juga. Misalnya ini ketika pemberiannya intraperitoneal ya, volume pemberian maksimal per ekornya, per mililiternya itu ya tidak boleh lebih dari 3 mililiter sekali pemberian. Nah, begitu juga dengan yang lain. Nah, untuk memberikan dosis obat yang akan kita suntikan, maka kita perlu mengetahui berat badan standarnya, berat badan standar dari masing-masing hewan uji dan juga manusia, yang nantinya perbandingan luas permukaan tubuh hewan itu digunakan sebagai faktor konversi dosis antar spesies hewannya. Jadi misalnya kalau ingin mengetahui misalnya diketahui dosis obat pada manusia itu berapa miligram per 70 kg berat badan, itu berapa, kemudian mau disuntikan ke dalam mencit yang 20 gram, maka perhitungannya nanti bisa menggunakan perkalian faktor konversi. Jadi dosis yang pada manusia yang sudah diketahui itu nanti dikalikan faktor konversinya, misalnya 0,0026 pada mencit, dan nanti ketemu pada mencit 20 gram, dan nanti ketemu berapa mililiter, dan nanti diketahui mencitnya berapa gram berat badannya, kemudian juga dikonversikan, diperhitungkan, dibandingkan dengan volume mencit yang sudah didapat dari 20 gram mencit. Nah, contoh perhitungannya itu adalah sebagai berikut. Diketahui obat aspirin dosis manusia itu adalah 900 mg per hari dan diberikan setiap 6 sampai 8 jam per hari, yang artinya 3 kali sehari. Maka dosis aspirin untuk sekali minum atau sekali suntik nanti pada mencitnya itu adalah 300 mg per hari, karena kan 900 dibagi 3 kali pemberian menjadi sekalinya 300 mg per hari. Sekali pemberian jadi 300 mg per hari. Maka 300 mg itu anggapannya untuk per 70 kg manusia, maka berapa, jadi diketahui ketika ada dosis untuk manusia itu 300 mg per 70 kg untuk manusia. Nah, itu berapa dosis untuk mencit yang diberikan itu dengan berat 25,76 gram. Jadi diketahui berat badan manusia diketahui, dosis untuk manusia diketahui. Nah, yang belum diketahui adalah dosis mencitnya. Nah, ini berat badan mencitnya sudah diketahui. Makanya perhitungannya adalah 300 mg dosis manusia itu tadi yang sudah diketahui dikalikan faktor konversi dari 70 kg manusia ke 20 gram mencit. Faktor konversinya bisa lihat di sini tadi. Nah, ini faktor konversinya diketahui dosis manusia 300 mg dengan berat badan 70 kg itu diketahui. Kemudian kita akan mengetahui jadi berapa dosis yang diberikan pada mencit untuk 20 gram mencit. Nah, itu dikalikan faktor konversinya 0,026. Nih, dikalikan 0,026. 300 mg dosis yang sudah diketahui dikalikan 0,026 itu sama dengan 0,78 mg untuk 20 gram mencit ini tadi, untuk 20 gram mencit. Jadi manusia ke mencit untuk 20 gram itu faktor konversinya dikalikan 0,0026. Nah, ketemu nih untuk 20 gram mencit itu ketemu. Nah, untuk mencit berat 25,76 maka dosis yang dibutuhkan adalah, nah tadi kan udah ketemu nih untuk 20 gram mencit dosis yang dibutuhkan 0,78 mg. Nah, kalau berat mencitnya 25,76 gram, maka dosis yang dibutuhkan adalah 25,76 dibagi 20 dikalikan dosis untuk 20 gram itu tadi 0,78 mg.
ketemunya adalah 1,00464 mg. Jadi dosis kalau manusia memerlukan dosis 300 mg per hari untuk sekali suntik, maka si mencit itu hanya memerlukan 1,00464 mg untuk sekali suntik. Lalu ini kan dalam bentuk miligram, sedangkan obatnya itu diberikan dalam larutan, sehingga kita harus membuat larutan dari 1,00464 mg ini tadi. Nah, caranya jadi berapa mililiter yang dibutuhkan. Nah, penyiapan larutannya adalah sebagai berikut. Jadi misalnya rute pemberiannya intraperitoneal untuk mencit, itu maksimum volumenya itu adalah 1 ml. Lalu berapa konsentrasi yang harus dibuat untuk obat aspirinnya? Jadi yang pertama adalah buat larutan induk, terserah, yang penting sesuai dengan sensitivitas timbangannya. Kemudian yang kedua dibuat 1000 part per million. Part per million itu sama dengan miligram per liter. Jadi hitungannya 1000 mg per liter atau 1 mg per mililiter. Untuk 100 ml buatnya itu adalah timbang 100 mg kemudian dilarutkan dalam 100 ml sehingga diperoleh 1000 part per million atau 1000 mg per liter atau 1 mg per liter. Untuk penyiapan larutannya, nah jadi tadi kan dosis obatnya yang diberikan kan 1,0046 mg. Nah, ketika akan memberikan larutan, karena ketika akan menyuntikkan larutan ke mencitnya, itu kan kita diperlukan berapa mililiter gitu yang akan disuntikkan. Nah, cara perhitungannya adalah ingin membuat larutan di mana konsentrasi larutan yang maksimal 1 ml dengan konsentrasi obat 1,0046 mg, maka kita bisa buat larutan lebih dari konsentrasi itu. Misalnya dibulatkan menjadi 1,5 mg per mililiter atau 1500 part per million. Maka itu bisa dibulatkan ke ppm yang lebih besar. Maka volume yang diambil itu bisa lebih kecil dari batas maksimalnya. Jadi volume yang diambil untuk rute intraperitoneal pada mencit adalah 1,0046 mg itu tadi dibagi 1,5 mg per mililiter. Maka kita mendapatkan volume larutan yang akan disuntikkan ke mencitnya adalah 0,67 ml. Itu ya, jadi konversi dari miligram mau disuntikkan berapa mililiter itu caranya adalah seperti ini. Nah, itu tadi cara perhitungannya. Kemudian untuk latihan soalnya, coba jawab soal di bawah ini. Dosis obat paracetamol adalah 500 mg per kilogram berat badan manusia. Berapa dosis yang diperlukan pada tikus yang beratnya 2, 3, 4 gram? Jika dia akan diberikan obat dengan rute oral dan intravena, buatlah larutan obat yang akan digunakan dan berapa volume pemberiannya pada tikus di atas. Nah, ini bisa menjadi latihan kalian nanti. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.